Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam gaya kepemimpinan. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Dimulai dari pembahasan mengenai The Leadership Grid dari Robert Blake dan Jane Mouton yang digambarkan seperti ini. Nah, kita lihat dulu sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu Y-nya ya. Sumbu X-nya adalah concern for production. Jadi sejauh mana manajer itu berfokus pada pekerjaan ya, atau pada produksi. Bisa tinggi, bisa rendah. Sumbu Y-nya itu adalah concern for people. Jadi sejauh mana pemimpin atau manajer itu peduli terhadap orang. Bisa tinggi, bisa rendah. Nah, kemudian kita akan lihat kalau misalnya ada posisinya di sini, concern for production-nya low dan concern for people-nya low, berarti dia masuk ke impoverished management. Ya, jadi ya sedikit lah effort yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh pemimpin untuk mengatur bawahannya, baik secara tugas maupun kepedulian. Nah, selanjutnya akan geser ke sebelah sini. Ini adalah country club management. Jadi di sini pemimpinnya lebih berfokus kepada orang ya, merangkul lah, kurang lebih seperti itu, merangkul, menjaga hubungan dengan baik sehingga organisasinya, atmosfernya enak, kekeluargaan. Tapi di sini tidak nyuruh-nyuruh gitu ya, tidak menuntut bekerja karena concern for production-nya itu rendah sekali. Ekstrim yang lain di sebelah sini adalah pemimpinnya fokus banget dengan pekerjaan, tapi dia tidak peduli dengan ke orangnya gitu. Jadi depersonalisasi. Ya hanya yang penting kamu kerja, saya nggak peduli human elemennya ya, apa kemanusiaannya gitu, atau kondisi emosinya, kondisi fisik dari bawahannya nggak terlalu dipedulikan. Nah, kemudian ini yang tengah-tengah, middle of the road management istilahnya ya. Nah, kemudian di sini ada yang tinggi-tinggi, istilahnya team management. Jadi pekerjaannya selesai dengan baik karena concern for production-nya tinggi, tapi orang-orangnya juga senang dikerjain di situ, kerja di sana, ada mutual respect, mutual trust, karena concern for people-nya juga tinggi. Nah, mungkin menurut dari grid ini, bisa jadi yang ideal itu adalah yang pemimpin yang bisa 9.9. Tapi ternyata ada teori lain, yaitu the situational leadership model. Ya, dari judulnya adalah cara memimpin itu ya tergantung situasi, yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard yang bisa digambarkan dalam gambar berikut. Kita lihat sumbu X-nya dulu. Sebelah sumbu X-nya ini adalah seberapa tinggi gitu ya, height atau low, perilaku direktif, perilaku menyuruh lah atau mengarahkan dari manajernya. Sedangkan yang di sini adalah seberapa tinggi height atau low perilaku untuk mensupport dari manajernya. Nah, kalau pakai bahasa yang tadi, yang bawah ini adalah concern for production atau concern for task, tugas. Yang sebelah sini adalah concern for people, peduli pada orang. Nah, gambar ini dilengkapi juga dengan developmental level ya. Di sini ada tingkatan-tingkatan di mana bawahan atau orang yang dipimpin itu berada
Dimulai dari yang paling bawah ini adalah enthusiastic beginner, ya, dimana cirinya dia punya kompetensinya rendah, tapi dia punya komitmen yang tinggi. Sehingga untuk memimpinnya kita cukup melakukan directing. Directive behavior-nya tinggi, tapi supportive behavior-nya rendah. Kenapa rendah? Ya karena dia komitmennya sudah tinggi. Tinggal kita ajarkan supaya dia semakin kompetensinya semakin tinggi. Nah, jika kompetensinya semakin tinggi, dia akan naik ke sini. Disillusion learner, di mana dia punya sedikit kompetensi, tapi komitmennya rendah. Makanya kita perlu lakukan coaching, di mana ini directive behavior-nya tinggi juga. Di sebelah sini ya. Nah, supportive behavior-nya juga tinggi. Kenapa tinggi supportive behavior-nya? Karena komitmennya rendah. Jadi kita harus semangatin, harus kita ya rangkul lah ya, supaya komitmennya tinggi, sambil kita ajarkan supaya kompetensinya naik. Dan jika kompetensinya sudah naik dan komitmennya bertambah, maka kita akan bergeser di capable but cautious performer. Jadi sudah perform orangnya, sudah capable, tapi komitmennya ya masih agak nggak setinggi yang tadi lah, masih agak-agak. Nah, kalau sudah masuk di sini, kita masuk ke supporting. Jadi pengajaran terkait teknisnya lebih berkurang, tapi tetap support behavior-nya masih tinggi. Nah, yang terakhir itu self-reliant achiever. Jadi dia orang yang ingin mencapai sesuatu lah. Dia sudah kompetensinya sudah tinggi dan komitmennya tinggi. Kalau posisi seperti itu, kita tinggal lakukan delegasi. Ya, perlu dilakukan delegasi. Dengan kata lain, directive behavior-nya rendah gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyuruh-nyuruh mengarahkan, dan supportive behavior-nya juga rendah, tidak perlu menyemangati terlalu berlebihan. Nah, nanti ini juga penting ketika kita akan lihat di video selanjutnya bahwa engineer dan scientist itu biasanya punya karakter ingin mencapai sesuatu. Ya, itu adalah pembahasan mengenai gaya kepemimpinan. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai fokus kepemimpinan. Ada dua ya, ada fokus ke orang atau fokus ke pekerjaan. Yang dimodelkan dengan the leadership grid. Dan menurut situational leadership theory, fokus kepemimpinan ditentukan dengan melihat situasi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.